Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru biha ulail kalimat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, berarti kepada kita juga, pada umatnya, agar mengucapkan kalimat-kalimat ini, yaitu minta perlindungan. Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu atau denganmu dari pelit. Nah, jangan sampai saya jadi orang pelit ya Allah, itu maksudnya. Bukhli, pelit itu, pelit sebaliknya dermawan ya, dermawan. Artinya pelit terhadap harta, tidak mau bersedekah, pelit terhadap tenaga, tidak mau membantu, pelit terhadap diri sendiri, yaitu tidak mau melaksanakan ibadah. Pelit ini bukan hanya dari harta saja. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Rasulullah perintah kullu amrin dzibalin la yubtada'u bismillah. Kata Rasulullah, setiap hal yang baik ya, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, fahuwa akto. Riwayat yang lain, artinya orang itu tidak ada, dan putus. Akto itu putus dari barokah, putus dari kebaikan ya. Artinya segala sesuatu yang baik, makan pun disunatkan baca bismillah, apalagi membaca Quran ya. Jadi kalau ada orang yang baca Quran tidak baca basmalah, itu pelit. Apa pelit? Kikir, medit dan segalanya. Orang Rasulullah perintah setiap hal yang baik, makan saja disuruh baca basmalah. Oh, membaca Al-Quran kan hal yang baik. Makanya selalu membaca walaupun di tengah-tengah surat ya. Kalau mulai kita udah baca, berhenti belum sampai selesai satu surat ya. Kemudian berhenti di dalam tengah-tengah surat atau baru beberapa ayat, pergi kemana terus mulai baca lagi ya. Kan mulai namanya ya, bismillah, a'udzu dulu. A'udzu kan dari Allah. Nah, bismillah dari Rasulullah, dua-duanya. Nah, ini jadi kembali, ini ada minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Yang kedua, ya Allah, aku minta perlindungan denganmu dari penakut. Jubni, penakut. Ya. Yang ditakuti hanya Allah. Yang boleh kita takuti hanya Allah. Ya. Man khofa rabbah khofa kullu syai'. Wa man khofa ghaira Allah khofa min kulli syai'. Siapa yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah,
maka segala sesuatu pasti akan takut kepadanya. Karena Allah akan melindungi, menjaga, bahkan akan selalu ada di sisinya. Kalau takutnya kepada Allah. Semua binatang-binatang yang berbisa pun takut. Tapi kalau man khofa ghairallah, takutnya bukan karena Allah, bukan kepada Allah, takut kepada yang lain, maka khofa min kulli syai'. Orang itu akan takut dari segala sesuatu. Dirinya yang akan takut terus. Makanya minta wa a'udzubika minal jubni. Minta perlindungan daripada penakut. Lagi pula, kalau kita penakut, yakin itu nggak akan mau beribadah malam, sholat malam. Penakut dalam segala hal, bukan takut sama makhluk gaib saja. Penakut, takut nggak makan, takut dipecat, takut, sehingga akhirnya melanggar atau meninggalkan perintah Allah, bahkan bisa menentang larangan Allah. Itu orang yang takut pada selain Allah. Jadi minta perlindungan, a'udzubika minal jubni. Apalagi laki-laki. Memang ada hal yang baik untuk laki-laki, tidak baik untuk perempuan. Ulangi sebalik, baik untuk perempuan, tidak baik untuk laki-laki. Ini pelit tadi nih, untuk perempuan bagus. Kalau laki-laki nggak baik. Kenapa? Karena kalau perempuan, kalau nggak pelit, nanti habis tuh hartanya suaminya. Ya. Kenapa demikian? Karena perempuan itu nggak bisa stabil. Ya. Kalau cinta berlebihan, cintanya, karena cintanya, karena baiknya kepada temannya, habislah kalau nggak pelit uang suaminya. Makanya Rasulullah berkata, itu bagus kalau pelit bagi untuk perempuan, tidak bagus bagi laki-laki. Tidak baik. Penakut untuk perempuan sangat bagus. Kenapa? Karena kalau perempuan berani, sudah banyaklah perempuan yang menentang suaminya, bahkan bisa kabur-kaburan terus karena berani. Lah kalau dengan penakut tadi ya udah, walaupun bagaimana udah di rumah, mau keluar nggak berani itu. Makanya sekarang banyak tuh ya perempuan pemberani, akhirnya ya begitu, cerai dan cerai dan cerai. Makanya kata Rasulullah, penakut bagi perempuan baik, tidak baik bagi laki-laki. Kalau laki-laki penakut, nanti ada orang yang mau berbuat jahat, kabur lah, anak istrinya yang dijadi korban, kan begitu. Dia harus melindungi, harus bela mati-matian. Mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Bukan apalagi membela keluarganya, membela negaranya, membela agamanya lebih-lebih. Bisa syahid dunia akhirat. Kalau membela hartanya cuma syahid dunia saja. Syahid akhirat, syahid akhirat saja. Artinya begitu masuk kubur tidak ada pertanyaan mungkar makir, tidak ada siksaan. Nanti di hari kiamat tergantung amal perbuatannya sebelumnya, sebelum meninggal. Wa'udzubika an uradda ila ardzalil umuri. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari apa? Dikembalikan saya kepada umur yang paling rendah. Paling rendahnya umur. Apa maksudnya? Pikun. Ya. Minta perlindungan jangan pikun. Karena kalau pikun itu jadi rendah, hina, ardzali rendah. Kadang-kadang diledek tuh sama cucunya. Orang pikun itu. Diledekin sama cucu-cucunya, kan itu rendah. Padahal lagi belum gagah mengatur orang, memimpin pokoknya. Kalau udah pikun, jangankan orang lain, cucunya saja ngeledek. Makanya Rasulullah umurnya nggak sampai pikun, nggak sampai tua. Di samping itu nanti di akhir, di hari kebangkitan, kita kan wajib amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'si wa bil qadar khairi wa syarri wa bil ba'si.
percaya dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan maksudnya seluruh manusia dibangkitkan kembali setelah terjadi hari kiamat. Itu dikembalikan sesuai dengan waktu meninggal. Jasad kita dikembalikan lagi sesuai dengan waktu meninggal. Kalau waktu meninggal sangat tua renta, nggak bisa berdaya, orang-orang pada lari ke sana mari ketakutan mencari pertolongan, nggak akan mungkin akan menolong kita. Semua masing-masing mencari pertolongan, malah mencari syafaat Rasulullah. Pada saat itu yang waktu meninggalnya sudah tua renta, maka apa yang terjadi? Ya nggak bisa jalan, nggak bisa, ya tuh. Kecuali kalau punya anak yang solihah, punya cucu yang solih. Kalau nggak mungkin. Jadi pada saat bangun kemungkinan dalam keadaan kembali, waktu meninggal masih dalam keadaan 60 kayak Rasulullah dan seterusnya, yang lain-lainnya, para sahabat itu semuanya masih muda kecuali sahabat Utsman. Itu berapa itu? 83 atau 84. Yang lain-lainnya masih muda-muda. Ada kembali. Jadi pada saat hari dibangkitkan itu dalam keadaan pikun, dalam keadaan tua renta, maka pada saat itu di mana matahari cuma di atas kepala, tidak ada pohon, tidak ada tempat meneduh, ya. Kebingungan. Makanya Rasulullah minta, Allahumma wa a'udzubika min an uradda ila ardharil umuri. Maksudnya di sini minta jangan pikun walaupun tua, walaupun usianya 100, tapi tidak pikun, masih bisa jalan, masih gagah, mintanya begitu. Ini jadi kembali, ini perintah Rasul, suruh minta perlindungan. Artinya suruh baca doa ini, guys. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila rumi. Terus yang teriak wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min al-qabri. 5 gitu ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu dari fitnah dunia. Fitnah dunia ini termasuk dajjal, termasuk apa tuh namanya, kita mengambil hak orang lain, dagang menipu, itu namanya fitnah dunia. Fitnah itu kan bukan hanya difitnah oleh orang, dituduh, bukan itu. Fitnah itu kita melakukan keburukan namanya kena karena dunia, namanya kena fitnah dunia. Kita jahat sama saudara gara-gara warisan dunia, kan warisan itu kena fitnah dunia. Kita sampai tidak sholat gara-gara takut dipecat sama bos, itu kena fitnah dunia. Walhasil kalau kita melakukan dosa disebabkan dunia, itu sudah kena fitnah dunia. Minta perlindungan biar supaya jangan sampai kena fitnah dunia. Tidak takut dengan pecat ataupun apa kalau sampai melanggar hukum Allah. Artinya tetap mendahulukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baru aman dari fitnah dunia. Paling banyak fitnah dunia ini. Makanya minta wa a'udzubika min fitnatid dunya. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Yang kelima ini, kelima. Wa a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku minta perlindungan denganmu dari siksa kubur. Ada hadis yang nggak pakai min fitnatin nar. Kenapa? Karena kalau ada hadis yang lain, kalau sudah aman di kubur, aman selanjutnya. Kalau tidak aman di kubur, tidak aman selanjutnya. Jadi kalau di kuburan itu kena azab, itu hati-hati. Berarti kelanjutannya nanti hari kiamat masuk neraka. Tapi kalau di alam kuburnya aman, nggak ada siksa kubur, sudah ditentukan pasti dia akan nggak akan masuk neraka. Maka minta perlindungan fitnah kubur itu didahulukan. Seperti sholat tahiyat akhir tuh. Allah itu perintah Rasul 4 kalau akhir itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya sama 5 juga.
Fitnah hidup, fitnah mati, udah 2. Fitnah Dajjal 5 juga. Ya. Itu dahulu kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya Allah. Itu tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Maka jangan heran tuh ya kalau misalkan saya tahiyat akhir lama, karena ada doa-doanya. Bukan innaka hamidum majid saja, bukan sholawat saja. Ya. Bahkan ada saya baca Allah magfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, ya Allah ampuni aku apa yang sudah lakukan tuh. Ya apa yang belum dilakukan. Yang sengaja, yang sirri wa itu. Allah magfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, yang rasakan. Wa ma alantu antal muqaddimu antal muakhiru. Kenapa? Karena doa di akhir tahiyat itu termasuk doa yang mustajab. Ya. Asal jangan terlalu banyak banget ya. Ya, seperti yang saya lakukan insya Allah, karena itu udah ukuran, bahkan masih ada yang lebih lama lagi ya. Saya nggak dibaca semua, paling yang itu yang 4 yang paling sering. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu yang paling didahulukan. Ntar lihat sikon kalau itu ada kadang-kadang tambahannya, ada ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi nggak akan meleset, nggak akan pindah agama, nggak akan mati dalam keadaan beriman. Ya. Ini untuk bapak-bapak yang sudah usia lanjut, ini harus sudah mulai banyak ya yang hablum minallah aja dulu. Sekarang kan hablum minannasnya udah sering tinggalkan, udah nggak kerja, kan pasti jarang ketemu dengan orang ya. Artinya insya Allah sudah aman. Karena kalau banyak ketemu dengan banyak orang, kecuali dalam keadaan seperti ini, kata Rasulullah, aktsiru, perbanyaknya al-ikhwan, perbanyaknya saudara. Kenapa? Fa innahu, karena setiap kalau kita banyak saudara, karena Allah akan memberikan syafaat kepada orang saudara. Ya. Artinya begini, kalau kita banyak, siapa tahu di antara teman saudara atau teman-teman kita yang ini ada yang bisa mensyafaati, menolong, maksudnya syafaat itu menolong kita nanti di hari kiamat. Bahkan di dunia pun kalau banyak teman, banyak saudara kan lebih enak daripada tidak ada. Kalau ada kesusahan, ya, minimal walaupun tidak bisa memberikan utang ya, menghibur kan gitu. Minimalnya gitu kalau banyak teman. Tidak bisa membantu yang hal-hal yang kaitan jangan itu, minimal menghibur. Kembali Ana Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya. Jadi tadi fitnah dajjal ataupun hidup dan ada kubri. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrib wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqri wa a'udzubika min fitnatil masjid dajjal. Allahumma ghsil anni khotoyaya bima'its salji wal barad wa naqqi qalbi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kalau ini Rasulullah mengucapkan sendiri ya, tidak perintah. Tapi kalau kita mengikuti itu luar biasa ya. Kalau yang tadi Rasulullah malah perintah, karena makanya sedikit. Karena Rasulullah tahu takut umatnya kalau diperintahkan berarti wajib ya. Kalau perintah itu seakan-akan wajib, maka bahkan ahli usul fikih itu kalau udah ada perintah berarti wajib. Maka sedikit cuma 5. Kalau yang Rasulullah sendiri melakukan banyak karena takut orang tidak bisa mengikuti. Gitu. Rasulullah begitu kalau kiranya orang tidak bisa mengikuti, Rasulullah tidak perintah, cuma melakukan. Jadi kita melakukannya berarti sunnah, tidak wajib.
karena tidak diperintah. Tuh. Jangan sedikit-sedikit harus sama dengan Rasul. Rasulullah tahu kalau umatnya nggak bisa, tidak menganjurkan, takut khawatir, memberatkan. Karena Rasulullah selalu berkata, yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Sayusaddadu hadzal-din birajulin fajir, kata Allah. Besok akhir zaman agama Islam maksudnya akan dikuatkan oleh orang-orang fajir, orang-orang jahat. Iya, sekarang udah bukti. Orang-orang yang baik-baik nggak bisa mengkuat agama itu, karena difitnah ini terus. Tapi justru sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksudnya orang fajir itu orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, katakanlah tidak sholat, tidak, malah justru kuatnya dengan orang-orang seperti itu. Bisa contohnya gini loh, kalau kiai kan, kiai itu nggak bisa tegas. Maaf, hampir semua kalau kiai nggak bisa tegas, terus terang saja ya paling cuma nasihat dilaksanakan, ya silahkan, enggak ya sudah, kan gitu. Nah, yang bisa itu ya aparat, kan gitu ya. Makanya maaf kalau saya dari dulu kalau kiai nggak usah jadi presiden. Udah bagian-bagian nasihat aja, karena kalau jadi presiden malah tambah direndahkan, dihina, perintah nggak bisa, nggak punya wewenang, nggak dikasih wewenang, kan itu. Udah enak jadi posisi menempati tempat posisinya saja, tinggal jadi penasehat gitu. Karena nggak bisa, terus terang aja ya, pokoknya kalau kiai pasti nggak bisa tegas. Nah, ini jika kembali justru oleh orang-orang yang jauh, kadang-kadang maksudnya jauh agama, tidak sholat, malah Islam jadi kuat. Sekarang sudah mulai ya. Nah, saya pernah ini saya contoh, ada orang anaknya gila. Anaknya gila itu disebabkan mengamalkan aurat, katanya. Auratnya dia bilang katanya dari saya gitu loh. Padahal saya nggak ngasih nggak apa. Gitu. Ternyata begini, saya suruh memindahkan tulisan wirid-wirid di buku kepada buku yang baru, dia karena tulisannya bagus. Begitu melihat ada aurodan atau bacaan yang dia seneng, dia mengamalkan, nggak bilang-bilang dulu. Kan padahal sih nggak punya, saya pengen doa ini boleh nggak? Ya silakan, kan gitu. Kalau saya ini enggak, tiba-tiba ngamalin aja gitu. Akhirnya stres. Lah terus ditanya temannya ngamalin ini, bapaknya marah, bawa golok di kantor tuh. Itu yang nolong saya bukan ustadz, pada takut, pada kabur ustadz itu. Malah tukang minum-minuman, namanya Bang Ius, masih itu tahu saya malu tuh, langkahin mayat gua dulu. Kalau udah bisa dia tuh. Jadi itu artinya dikuatkan birojulin fajir. Dia tukang minum-minum, malah dia yang menghalangi itu. Yang ustadz pada kabur, pada lari, pada takut, bawa golok gitu. Nah, apa masalahnya? Aku terus langsung ribut gitu. Saya sih diem aja. Begitu kata bapaknya, kata apa yang bawa golok, kata anak saya stres gara-gara Ustadz Tamam, katanya gitu. Jelaskan sama teman-temannya, kan pada ada yang ikut gitu, teman-teman yang langsung akhirnya itu bapak tadi minta maaf. Namanya salah paham, kan gitu. Itu isi saya contoh, justru yang birojulin fajir, yang tukang minum-minuman.
Begitu pula, maaf ya, agama besok mungkin sekarang sudah terjadi di satu tempat atau di mana gitu. Nah, ya nggak usah jauh-jauh, misalkan ya kan orang-orang negara Islam malah pada diam, tapi justru negara yang bukan Islam membela pada Islam, kan banyak begitu tuh contohnya. Contoh-contoh seperti itu banyak. Nah, kembali, jadi ini Rasulullah banyak kalau ini ya. Allahumma inni a'udzubika min azabin. Jadi min apa? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya. Jadi Rasulullah bukan azab itu. Jadi mulai Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal magrom. Ya Allah, aku minta perlindungan dari malas dan dari pikun, dari dosa, dari hutang. Sahabat bertanya, Rasul, engkau minta perlindungan dari hutang, emangnya hutang itu dosa? Kata Rasulullah, hutang itu enggak dosa, tapi dengan sebab hutang bisa banyak melakukan dosa. Maka jadi minta perlindungan dari dosa, Rasulullah. Coba kalau ada orang utang pasti apa? Supaya dapat utangan itu berbohong. Aduh, ini saya lagi anu-anu, padahal tidak. Itu. Bahkan sampai berani bersumpah, berjanji, nggak ditepati janjinya. Banyak dari hutang, banyak tumbuh dosa-dosa. Maka Rasulullah minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'sam wal magrom. Dengan doa ini kita nggak akan banyak utang. Soalnya kalau utang pasti semua orang pasti ngalamin utang. Tapi tidak banyak dan tidak kita akhirnya dengan doa ini maka tidak akan memaksakan kehendaknya. Karena takut jangan sampai jangan sampai hutang kalau mau memaksakan kehendaknya. Menerima apa adanya. Tapi kalau nggak berdoa ini ya bisa terjadi pengen kayak orang-orang sampai berani utang-utang. Ini maaf, hutang itu tidak bisa menghindar karena Rasulullah juga pernah hutang sama orang Yahudi, ya. Rasulullah pernah hutang sama orang Yahudi, jadi makanya Rasulullah minta perlindungan jangan sampai terus numpuk utang, karena tadi pasti kalau utang pasti banyak melakukan dosa. Nah, kalau kita pastikan, apalagi orang perumahan pasti punya utang. Lah emangnya rumah itu nyicil nggak, bukan utang namanya, mobil apa. Maka dengan doa ini mudah-mudahan tidak memikirkan sesuai dengan kemampuan. Orang mampunya beli di Jamrud, belinya di Kemang Pratama misalkan, belinya di Cinere, bangsa begitu ya. Ya kan berarti nanti utangnya numpuk. Gitu. Dengan doa ini insya Allah sadar diri, artinya bisa berpikir dengan jernih. Kalau kira-kira tidak mampu ya sudah yang nyatakan. Tapi kalau nggak pakai doa ini bisa terjadi, padahal kemampuannya cuma beli Avanza, pengennya beli Fortuner gitu kan, jadi utangnya nampung, bisa terjadi ada yang dijual. Dengan doa ini nggak akan, walaupun kepengen ngikutin pemasukannya kan begitu. Ini banyak yang begitu tuh ya. Bahkan maaf tidak usah disebutkan, ada salah satu penceramah saking pengen mengikuti ininya ya, jaga itu bahasanya, image gitu, sampai dia padahal kemampuannya belum mampu kalau beli Alphard, dia utang tuh. Lah yang diutangi ngaji sama saya jadi cerita, oh tahu yang diutangi itu ngaji sama saya jadi cerita itu. Udah utang nggak bayar gitu. Orang ya udah aja apa adanya, mau mobil butut mau apa, yang penting nggak kehujanan kan gitu, sesuai dengan keadaan kemampuan gitu.
Itu berarti kurang berdoa itu tadi. Allahumma inni a'udzika minal ma'tham wal maghrob itu perlu ya. Dosa dan hutang. Karena kita di dunia ini sulit. Bapak-bapak misalkan punya anak sekolah, kemudian setelah apa itu namanya, setiap tanggal 1 atau tanggal 5 bayaran. Kalau di sekolah yang dulu saya ngajar itu terakhir itu tanggal 5. Pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu terakhir. Sudah kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 belum utang tuh namanya. Tapi begitu udah tanggal 5 belum bayaran anaknya, itu udah utang namanya. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak pernah utang, siapa bilang? Udah makan di restoran. Ya. Kalau nggak punya, kalau pengen nggak utang, itu makan itu harus bayar dulu. Jadi begitu ambil barang, bayar uangnya, baru dimakan. Kalau orang makan udah selesai, itu utang itu namanya tadi. Jangan dikira itu bukan utang. Ya kan kebanyakan makan di restoran itu apa dulu? Mengambil dulu, makan habis baru bayar. Makanya kalau ada orang bilang saya nggak pernah utang, nggak ada. Rasulullah aja pernah utang itu. Rasulullah pernah utang. Nah ini jadi kembali. Makanya Rasulullah sampai minta perlindungan biar jangan berlebihan, biar jangan apa tuh namanya yang sampai melakukan dosa. Ya. Ini sering saya bahas tuh ya, makan di warung, makan di itu apa, udah habis baru bayar aturannya. Makanya saya setuju ada restoran yang apa tuh namanya ngambil semua langsung apa bayar dulu baru makan. Wah itu bener tuh. Berarti nggak utang tuh. Saya pernah soalnya masuk tuh, udah ngambil barang-barang terus dihitung, terus bayar baru bawa duduk tuh. Di mana ya saya pernah itu tuh. Kebanyakan ya nanti udah selesai baru bayar, udah makan habis baru bayar itu. Itu kalau orang sufi nggak mau. Orang sufi itu nggak mau, itu belum halal. Nah, kalau secara fikih ya udah, kalau saya udah deh masukin utang aja kalau diamat dosa. Nah, kembali. Kemudian wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Apa bedanya fitnatil qabri dan adzab qabri? Fitnah kubur, minta perlindungan dari fitnah kubur dan dari siksa kubur. Fitnah kubur lebih umum. Kalau jadi fitnah kubur itu bisa siksaan, bisa bukan siksaan, hal-hal yang lain. Contohnya, dikubur dengan orang yang lagi disiksa. Nah, itu tersiksa dia, enggak disiksa tapi merasa tidak nyaman. Coba sekarang kita lagi punya tempat, punya rumah, di sampingnya untuk penyiksaan. Setiap malam, setiap saat berjerit-jerit terus. Kira-kira enak nggak tuh hidup gitu? Sama dengan kita orang dikubur di tempat kuburan. Makanya jangan dikubur dengan campur aduk dengan orang-orang Nasrani, harus disisa itu. Jadi itu. Itu jadi fitnah. Fitnah ini bisa juga itu tadi masalah pertanyaan mungkar nakir. Kalau nggak bisa jawab kena fitnah kubur. Kalau adzabil qabri beda lagi, ya udah tanpa harus disiksa dan disiksa terus sesuai dengan perbuatan. Ya. Jadi minta fitnah dan selamat dari, lindungi dari fitnah kubur dan azab kubur. Wa min fitnatin nar wa adzabin nar, sama. Jadi hari fitnah dengan azab itu adalah sama. Artinya berbeda. Kalau azab udah pasti siksaan, kalau fitnah belum tentu siksaan. Bisa juga siksaan, bisa juga yang lain seperti tadi merasa terganggu, merasa nggak nyaman gara-gara ada orang yang disiksa yang luar biasa. Ya. Contoh, berada di neraka, dia disiksanya karena dosanya kecil, bisa cuma
Cuma misalkan dipukulin ya. Berdampingan dengan orang yang disiksa yang sampai disetrika sampai gepeng, ntar begitu lagi. Itu dia pasti akan merasa ini juga. Udah dirinya disiksa dengan yang walaupun ringan, melihat orang yang luar biasa dahsyatnya. Itu fitnah nar. Kemudian wa a'udzubika minan fitnatil masih dajjal, minta perlindungan dari fitnah dajjal. Artinya karena nanti dajjal turun menghancurkan, merusak Islam. Orang-orang Islam semuanya banyak yang murtad. Itu fitnah dajjal. Bahkan yang sudah mati pun dibangkitkan, disiksa oleh dajjal. Itu namanya fitnah dajjal. Salah satunya itu caranya tadi di waktu tayat akhir yang biasa baca Al-Quran, yaitu baca surat Al-Kahfi. Paling tidak 10 ayat yang pertama itu jadi bisa menangkal fitnah dajjal. Kalau pada akhir tadi ya, yang saya tadi ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tuh. Cuma kalau Rasulullah a'udzunya semua, ada sebagian dibuang a'udzunya langsung akhirnya. Contoh begini, misalkan tadi nih, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Ada yang disingkat Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wa misnatid dunya wa gitu, enggak ada a'udzunya lagi. Bagus mana ya? Bagus yang mengikuti Rasul, yang bagus yang sesuai dengan apa yang dari Rasulullah misalkan. Tapi boleh ya. Karena ada hadis yang lain tidak disebutkan, tidak lafalnya, cuma suruh minta perlindungan oleh Rasulullah. Wa min fitnatil ghina lah ini. Wa min syarril fitanil ghina, minta perlindungan dari buruknya fitnah kekayaan. Kenapa? Karena orang kaya kalau sampai tidak zakat itu kena fitnah. Fitnah kekayaan, buruknya fitnah. Kenapa? Karena harta zakat yang tidak dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah ular yang sangat besar yang bertaring, bertanduk di alam kubur, menyiksa dan menyiksa sambil menggigit dengan racunnya sampai jadi bubur, bergolak badannya, hancur, utuh lagi, begitu lagi seterusnya. Itu namanya min syarri fitnatil ghina. Tidak mau zakat, pelit, mentasarufkan hartanya bukan di jalan Allah, itu udah kena fitnah kekayaan. Hanya untuk berpoya-poya, jalan-jalan, itu kena fitnah kekayaan. Minta jangan sampai kena fitnah min syarri fitnatil ghina. Wa a'udzubika minan fitnatil fakri, minta perlindungan dari fitnah fakir juga. Kenapa memang fakir bisa difitnah? Bisa terjadi kadal fakru ayyakuna kufro. Fakir itu bisa mendekatkan jadi kekufuran. Menjual agama, karena fakir maka pindah agama. Karena fakir mencuri, karena fakir suudzon ataupun benci sama orang kaya. Banyak bermacam-macam itu fitnah fakir itu. Hati-hati, kalau jadi fakir harus sabar. Jangan sampai kena fitnah, yaitu benci sama orang kaya. Saya sering menemukan orang seperti itu ya. Sering saya nasihatin. Jadi karena dia fakir, sama orang kaya itu benci. Menganggapnya orang kaya itu nggak ada yang baik. Itu salah. Itu fitnah, kena fitnah fakir. Apalagi sampai mencuri, apalagi sampai melakukan hal, udah pokoknya udah. Banyak fitnah fakir tuh. Dan tidak sedikit orang fakir jadi pindah agama.
Jadi orang kaya juga kena fitnah, orang fakir juga kena fitnah kalau nggak minta perlindungan. Ya. Fitnahnya orang kaya tidak mau zakat, tidak mau berbagi, sombong dengan kekayaannya. Fitnahnya orang fakir yaitu suudzon, kemudian mencuri, pindah lebih parah lagi yaitu sampai keluar dari agama Islam, pindah agama. Itu fitnah. Wa'udzubika min fitnatil masih dajjal, sama dengan di atas yaitu fitnah dajjal. Allah magsil anni khotoya bima ithalji. Dalam hadis yang lain kan Allah mabaid baini dulu ya. Kalau di sini makanya nggak usah ribut kalau ada orang berbeda ya. Karena Rasulullah sendiri kadang-kadang memberikan itu, menyampaikannya berbeda, tidak sama satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari, Allah mabaid baini wa baina khotoya dulu. Kama ba'atal bain masuk al maghrib, Allah magsil gitu. Kalau di sini enggak, Allah magsil dulu. Allah magsil anni khotoya, ya Allah basuhlah dariku kesalahan-kesalahanku bima'il salji, dengan air salju, wal barod, dan air es. Maksudnya apa? Emangnya dosa itu, kesalahan bisa gitu. Nah, itu diibaratkan ya, kesalahanku hapuslah, dihapus dengan yaitu perbuatan amal soleh yang seperti salju atau es ya. Ibadahnya tenang, adem, nggak gerusa-gerusu ya. Kan kita kadang-kadang gerusa-gerusu, tenang dan ikhlas, nggak ada pamrih, itu bima salji wal baron, bukan sesuai dengan lutut katanya. Nggak mungkin bisa kesalahan dihapus dengan air. Itu kebaikan amal soleh yang diibaratkan atau seperti disamakan dengan air salju yang sangat menyejukkan, ya. Air es yang bisa dingin, yang haus bisa hilang, dosa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa naqi qalbi minal khotoya kama naqaita thawb al abyad minad danas. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kesalahan seperti halnya engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Artinya hatinya selalu bersih dari kesalahan karena selalu dicuci. Kesalahan kita nggak mungkin bisa menghindar, artinya kita pasti melakukan, tapi dengan melakukan hal-hal yang baik maka jadi bersih lagi. Misalkan nih kita tadi malam atau mungkin siang kemarin banyak melakukan kesalahan. Kemudian tadi malam sholat tahajud, atau minimal tadi datang ke sini sebelum azan. Itu hatinya dibersihkan oleh Allah. Ya. Apalagi sekarang udah ngaji lagi, dibersihkan lagi. Banyak pencucinya. Dari langkah kakinya berjamaah, kata Rasulullah, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus kesalahan. Itu baru jalan loh ya. Jalan untuk berjamaah. Apalagi kalau untuk ngaji, ada niat thalabul ilmi, nggak akan pulang. Itu kalau satu langkahnya untuk ngaji, 1000 kebaikan, 1000 derajat, 1000 keburukan dihapus. Kalau jamaah cuma satu ya. Tapi kan double ini, jamaah juga, ngaji juga. Itu jadi bersih terus. Ya. Jadi bukan dengan maksudnya air salju itu cuma diumpamakan atau disamakan saja. Wa ba'id baini. Wa ba'id baini wa baina khotoya kama batal basin. Jauh ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti engkau menjauhkan antara barat dan timur dan barat. Kalau ini berarti benar-benar tidak melakukan. Kalau dijauhkan berarti tidak melakukannya. Kalau Allah magsil atau naki bersihkan berarti sudah melakukan, dibersihkan.
Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus, menghilangkan keburukan. Kita kemarin melakukan kesalahan, dengan sekarang ini mudah-mudahan sudah dihapus. Kan gitu. Karena dari langkah kaki untuk jamaah niat sholat subuh dan untuk thalabul ilmi, ya. Selama lagi thalabul ilmi itu para malaikat ini tidak berhenti nih. Terus Allah maghfir lahum warhamhum, Allah maghfir lahum. Kalau Allah, para malaikat yang minta diampuni, Allah pasti mengampuni. Allah pasti mengampuni, ya. Kalau malaikat yang minta. Nah, kembali itu tadi. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana aktsaru doain Nabi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Paling banyak doa Nabi yaitu Allahumma atina. Ada yang pakai Allahumma, ada yang pakai Robbana, ya. Sesuai dengan Al-Qur'annya, ada yang pakai Allahumma, kiai itu, ulama itu. Silakan, enggak usah ribut, ya. Kalau yang pakai Allahumma ini Rasulullah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang pakai Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini doa udah lengkap, satu tapi lengkap. Hasanah fid dunya, kebaikan dunia itu bisa harta benda, bisa pangkat, bahkan kalau Imam sahabat Ali mentafsirinya hasanah di situ adalah istri yang solihah. Kalau dapat istri yang solihah, atau kalau perempuan yang bacanya suami yang solih. Kalau sudah dapat suami yang solih atau istri yang solih, itu segalanya dunia udah dimiliki. Sekarang punya dunia banyak, mobil mewah, rumah mewah, istrinya nggak solihah, setiap hari terus datang kerja diomailin. Ngoceh terus, enak gak kira-kira? Gak nyaman. Mau tidur dibangunin, apain tidur mulu gitu. Kerja itu dan sebagainya. Nah, karena gak solihah. Atau sebaliknya, si istri punya suami yang tidak solih, ya sama, pokoknya gak akan nyaman walaupun harta benda yang benar. Makanya kata Sobat Ali, hasanah di situ adalah istri ataupun suami yang solih-solihah. Jadi pasangan yang solih, yang baik, sehingga benar-benar ini hasanah fil akhirah, ya tentu saja adalah amal soleh, ibadah, nanti sorga, ditarsidi sorga, ya. Hasanah itu adalah sorga. Maka Rasulullah paling banyak, para ulama juga begitu. Jadi kalau Robbana atina fid dunya itu doa dalam apa saja, habis sholat dibaca, pasti ada Robbana atina fid akhirnya. Hajatan, sunatan, atau apa itu pernikahan, atau apa itu ulang tahun, apa saja selalu dibaca. Karena Rasulullah seperti itu. Paling banyak dibaca doanya Rasulullah ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma pakainya atina, pakainya Allahumma bukan Robbana. An Abi Musa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u Allah maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma'alan ta'alu bihi minni Allah maghfirli hazli wa jiddi wa khatti wa amdi wa kullu dzalika indi. Ini juga doa Nabi, ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa dibaca. Ada di doa, kalau misalkan ada kumpulan doa itu. Ya Allah, ampunilah aku, Allah maghfirli khati'ati. Ampunilah kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, israf berlebihan, ya, dalam urusan wa ma anta bihi minni, dan dosa yang engkau tahu, lebih tahu daripada aku. Allah maghfirli hazli wa jiddi. Ya Allah, ampunilah bercandaku, bersungguh-sungguhku, kesalahanku, sengajaku, semua yang ada padaku, ampuni semua. Tuh. Kan kita kadang-kadang bercanda tapi dosa. Bercandanya sampai berbohong itu dosa. Bercandanya sampai menyakiti, kata-katanya menyakiti orang yang dicandain, itu dosa. Jangan dikira bercanda itu tidak dosa. Ya ada bercanda yang tidak dosa. Bercanda yang tidak berlebihan. Kayak Rasulullah bercanda tidak bohong, karena kebanyakan canda itu bohong.
Rasulullah bercanda tapi nggak bohong. Nenek-nenek datang, Rasul, saya sudah melakukan, mengikuti jejak engkau, perintah-perintah engkau saya laksanakan semua. Tahajud, sholat duha, jamaah. Saya masuk surga ya Rasul. Apa jawab Nabi? Di surga nggak ada nenek-nenek tuh. Artinya sih canda Rasulullah itu, bukan lah, nenek-nenek tadi nangis langsung pergi. Karena apa? Karena sedih, saya udah beramal ibadah tapi nggak masuk surga. Anggapannya, jawabannya Nabi dianggapnya dia nggak masuk surga. Ketemu dengan Siti Aisyah, Nek kenapa menangis? Saya sedih, saya udah beramal ibadah tapi kata Rasulullah nggak bisa masuk surga. Masa begitu, Nek? Ntar dulu, ayo kita kesana lagi. Siti Aisyah datang dengan bawa nenek-nenek tadi. Rasulullah senyum aja begitu datang lagi. Siti Aisyah, masuk ini bener kalau siapa yang bilang dia nggak masuk surga? Saya cuma bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Artinya dia nanti masuk surga jadi perawan lagi gitu. Itu kan canda tapi nggak bohong, bener kenyataannya memang di surga nggak ada nenek-nenek. Semua perawan semua yang tadinya sudah matinya nenek-nenek juga nanti masuk surga jadi muda lagi seusia 17-18 tahun lagi. Pada saat itu Siti Aisyah istrinya, ya wailah, aduh celaka aku. Lah kenapa? Karena kalau jadi perawan lagi ingat pada waktu apa namanya? Karena Siti Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah umur 7 tahun. Digauli oleh Rasulullah umur 9 tahun. Makanya dia, ya wailah celaka aku kalau masih nanti di surga. Kata Rasulullah, Aisyah, di surga itu nggak ada yang namanya menderita, nggak ada sakit, nggak ada menangis, nggak ada susah, semuanya bahagia semua itu, nggak ada itu. Itu candanya Rasulullah dan banyak ya candanya. Saya nggak itu di kitab itu. Rasulullah bercanda dengan itu banyak, tapi nggak ada satupun yang bohong. Kalau yang sekarang itu candanya itu banyakan bohong. Makanya banyak dosanya candanya sekarang itu. Makanya minta pada Allah, magfirli hazri wa jiddi, ya Allah ampunilah candaku, sungguh-sungguhku, kesalahanku, sengajaku, semuanya. Kemudian an Abi Hurairah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marra kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anu mi'atu sayyatin wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalik hatta yumsiya wa lam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Siapa yang mengucapkan, kata Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali. Ya. Kalau tadi kan cuma berapa? Ada dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah asra marrat ba'da subhi wa ba'dal maghrib, atau sobaan wa masaan bahasanya. Ini jadi kalau ba'da maghrib, ba'da subuh 10 kali la ilallahnya. Kalau selain itu ya silakan, ada hadisnya 1, ada yang 3 gitu. Tapi ba'da mana? Bahkan kalau di sini 100 kali sehari semalam, fiyaumin. Bukan sehari semalam, fiyaumin malah. Artinya entah terserah dibaca jam berapa. Yang penting selesai ya. Ini khususnya yang maaf bapak-bapak yang udah tua. Jangan tinggal ini, bagus sekali, bisa biar masuk surga lah udah. Nah. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah wahdahu la syarika. Hanya Allah, tidak ada yang menyekutuai gitu. Lahul mulku, Allah punya kekuasaan. Walahul hamdu, Allah punya pujian. Wa yuhyi wa yumit, Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah itu kuasa dalam segala hal apa saja. Nah ini ucapan ini kalau ba'da subuh 10, ba'da 10 udah 20 ya. Kemudian ba'da maghrib, ba'da
ba'da zuhur 3, ba'da asar 3, ba'da isya 3, sudah 9. Berarti sudah 30 kurang 1. Ya. Tinggal tambah ba'da misalkan habis sholat duha, ya. Terus habis sebelum maghrib, habis asar, itu bagus. Ya. Lengkapi jumlah tadi, tinggal tambah. Kalau udah 30 kurang 1, 29, berarti ya tinggal tambah 71. Dicicil boleh. Ya. Siapa yang baca 100 kali, maka sama menyamai memerdekakan hamba saya 10. Dari keluarga Ismail, artinya dia anak cucu Nabi. Memerdekakan hamba 1 saja dijamin bebas dari api neraka, apalagi 10. Kalau pengen bebas dari api neraka, bebaskan hamba saya. Kita udah nggak ada, maka diganti dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, yaitu 100 kali setiap hari. Bahkan dalam hadis yang lain 10 kali ba'da subuh dan ba'da maghrib, tidak harus 100. Nah ini, jadi bukan hanya itu, bukan hanya sama menyertakan nama saya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, bahkan menjadi hirzan minasyaiton, menjadi benteng daripada setan pada hari itu sampai sore. Artinya kalau baca ini dari pagi subuh misalkan tadi 10 kali sampai sore akan dilindungi, dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan dosa. Dijaganya bukan hanya dijaga dari kejahatan makhluk yang lain, tapi juga dijaga dirinya tidak melakukan dosa sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi keutamaannya orang yang baca tadi, kecuali orang itu sama lebih banyak. Nah, kalau kita udah baca 10 kali ba'da maghrib, ba'da subuh, apalagi sampai 100, tidak akan ada yang bisa melebihi keutamaannya orang tersebut, kecuali orang yang lebih banyak membaca la ilallah wahdahu syarikalahnya. Seperti bangun tidur. Saya kalau bangun tidur nih, kan udah hadisnya lewat ya. Siapa yang bangun tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, udah lewat. Wa alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian isfi marodi ikdi hajati gitu ya. Itu habis bangun dikabul oleh Allah. Jadi bangun tidur jangan tinggal baca la ilallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Nah, doanya dikabul kalau habis baca itu. Tapi tentu saja bangun tidur apa dulu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masih dalam keadaan ngejentul, belum langsung belum ke kolom itu ya. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah azim. Boleh subhanallah biasa dulu, ada yang alhamdulillah dulu, ada yang subhanallah dulu, terserah. Allah magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allah ampuni aku dan kedua orang tua, dan sayangilah kedua orang tua seperti menyayangi aku waktu kecil. Allahumma, kalau saya karena udah banyak penyakit, pertama yang didoa Allahumma shfi marodi, Allahumma ishfi marodi, Allah tolong sembuhkan, sambil mengucapkan apa ya, misalkan lutut ya lututnya sambil mengucapkan Allah ishfi marodi, sembuhkan semuanya segala penyakit saya Allah. Allahumma qdi hajati wa hajati auladi wa dzurriyyati wa man yas'alud doa. Saya selalu, ya Allah kabulkan hajatku, hajat anak-anak cucuku, dan hajatnya orang yang minta doa kepadaku. Karena banyak sekali yang minta doa, kalau disebutkan satu persatu kan lama. Ya udah, semua orang yang minta doa padaku mudah-mudahan dikabulkan doanya. Gitu. Nanti baru yang lain-lainnya, baru ke kolom tuh.
Apa tujuannya Rasulullah suruh baca itu dulu? Jangan bangun langsung lari ke kolam, itu pasti akan jadi penyakit. Kenapa? Ada urat-urat yang belum lurus, kemudian langsung. Jadi begitu bangun, duduk sambil baca doa itu, jadi sudah mulai darah mengalir semua, kemudian ini urat juga udah mulai ini, maka baru bangun. Itu tujuannya seperti itu, tujuan Rasulullah suruh baca itu. Jadi tidak langsung begitu bangun langsung lari ke kolam. Jadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dalam keadaan pun ucapkan, ini sangat bagus. Kemudian dari Abi Ayyub Al-Ansori dan Ibnu Mas'ud, keduanya berkata, hadis di atas tadi, siapa yang mangkola asron kana kaman a'ta qarobaqatan min Adam, ini tadi kan 100, bahkan siapa yang mengucapkan 10 saja ba'da maghrib dan subuh, sama dengan memerdekakan hamba saya dari anak cucu Nabi. Misalkan ada anak cucu yang diperbudak, maka disebebaskan, itu pahalanya sangat besar ya. Ini malah dimasukin ke penjara, seharusnya malah dibebaskan, malah dipanjukan. Nah, siapa yang membebaskannya, maka dia dapat pahala sama dengan memerdekakan hamba sahaya tadi ya. Artinya dibebaskan dari api neraka. Ini 10, tadi kan saya benar. Ini 100, ada hadis yang 10. Ada yang bahkan ba'da maghrib dengan ba'da subuh, macam-macam hadisnya. Tuh. Artinya kalau nggak kuat 100, ya udah yang 10, ba'da maghrib dengan ba'da subuh gitu. Mangkola subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabalil bahri. Sekalipun dosanya seperti busa lautan, dihapus kalau mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi terus. Jadi banyak kalimat-kalimat yang ringan tapi bisa menghapus bahkan memperberat timbangan. Alhamdulillah wa subhanallah itu yuthqilani fil mizan, memberatkan timbangan. Walaupun misalkan amalnya sedikit, tapi ada subhanallah dan alhamdulillah akan menjadi berat. Apalagi kalau digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Ini jadi bapak-bapak yang udah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku subhanallah alhamdulillah, itu aja yang gampang-gampang diulang-ulang. Kembali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru mathul hayy wal mayyit. Orang yang zikir kepada Allah dan yang tidak zikir kepada Allah sama dengan orang hidup dan yang mati. Yang zikir seperti itu orang hidup, yang nggak mau zikir orang mati. Maka kita harus banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir itu menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan menyebut perintahnya kayak sekarang ini lagi zikir ini. Kita thalabul ilmi juga bagian daripada ingat Allah. Karena thalabul ilmi adalah bagian dari perintah Allah. Kata Rasulullah, man shalla subha fil jamaah thumma yajlisu wa yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu thumma yusalli rak'ataini kana ka hajjatin wa umratin tamatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian zikir, duduk, nggak langsung pulang di masjid ini misalkan sampai terbit matahari, kemudian setelah itu sholat isyraq 2 rakaat, pulang, itu udah menggondol pahala haji dan umroh. Makanya saya selalu menyampaikan ini biar kita walaupun belum sempat haji sudah dapat pahalanya. Apalagi yang udah haji udah double kan begitu. Setiap hari Sabtu kalau bapak-bapak langsung nanti sebelum keluar itu sholat 2 rakaat saja, sholat isyraq, sudah dapat pahala haji dan umroh sempurna. Nah, kalau kita berangkat belum tentu sempurna. Tapi dengan duduk habis sholat subuh nggak pulang, sabar sampai terbit matahari ini udah
udah isyraq udah jadi. Lah itu udah nanti sholat setelah selesai ini sholat 2 rakaat baru pulang, udah gondol haji dan umroh itu. Tuh. Jadi makanya orang zikir itu seperti orang hidup, orang yang tidak mau zikir, orang yang mati gitu. Wa an Abi Hurairah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi jawatika Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tunawwarna. Allahumma akrimna minka bi fahmi wa akhzi bi hurmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilham al malaikatil muqarrabin bi rahmatika rahmatik. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umuri dunya wa umur akhirah. Ma'ar rahati wa tumanzil qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunya wa ahlina wa malina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hina min syarri. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.